Halo sahabat pemilih, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Lisa Adminova di podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Proses yang sangat panjang dan berjenjang dalam penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh PPDP, PPS, dan PPK untuk memastikan dan bertujuan setiap warga negara yang memenuhi syarat namanya tercantum di daftar pemilih. Namun permasalahan yang kerap muncul di lapangan pada saat pemilihan, terdapat pemilih yang namanya tidak terdaftar di daftar pemilih. Nah, pada podcast kali ini, episode kali ini kita akan membahas data pemilih yang transparan dan partisipatif. Tentunya saya tidak sendiri, sudah bersama saya narasumber Komisioner KPU Provinsi Gorontalo Bapak Sopyan Rahmola, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Lisa. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Sudah kesekian kalinya Bapak menjadi narasumber. Oh iya, iya. Dan sekarang kita akan membahas data pemilih yang transparan dan partisipatif. Prosesnya menyusun data sangat lama ya Pak, dari coklit. Dimulai tanggal 15 Juli sampai nanti pengumuman PPS tentang DPT yang akan dilakukan pada tanggal 28 Oktober sampai 6 Desember. Kurang lebih 6 bulan dilaksanakan proses ini, begitu sangat panjang ya Pak, lelah. Betul. Tentunya. Memang kalau bicara data pemilih itu, semua tahapan dari tahapan persiapan sampai tahapan di hari pemungutan suara, orang bekerja data pemilih walaupun sudah ditetapkan misalnya 2 bulan sebelum penetapan, sebelum pencoblosan, orang bicara data pemilih. Memang panjang karena yang diurus ribuan orang. Jadi memang proses yang sangat panjang. Iya, betul. Tidak hanya mengurus satu nama, tapi ribuan nama, banyak yang direvisi, banyak yang diubah. Dan dipastikan dia harus datanya akurat. Data yang dapat dipertanggungjawabkan begitu ya Pak? Betul. Nah, saya mau bertanya nih Pak, tentang data pemilih pilkada. Salah satu prinsipnya nih adalah prinsipnya transparan. Nah, di transparan ini indikatornya apa saja sih Pak? Oh iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pemilih. KPU Provinsi Gorontalo bicara soal transparansi data pemilih, ini memang harus bisa diakses oleh semua orang. Data yang ada dalam siapa saja yang terdaftar itu harus bisa diakses oleh orang. Tidak kemudian data ini diproses secara diam-diam, kemudian nanti sudah ada hasilnya bisa diketahui orang siapa memilih, tapi ini tidak. Dari sejak awal KPU memproses ini, itu sudah harus terbuka, jadi transparan, baik kepada masyarakat sendiri, pemilih, terutama kepada peserta pemilu, pilkada, pasangan calon, dan juga tentu kepada pengawas. Seluruh stakeholder pilkada itu harus bisa mengetahui seberapa banyak yang terdaftar dan akurasinya seperti apa, dan apakah memenuhi syarat orang yang ada di dalam itu, sehingga inilah yang dinamakan harus transparan. Jadi indikatornya masyarakat bisa mengakses, siapa saja bisa mengakses datanya. Bisa. Mungkin sahabat pemilih ingin tahu Pak, di mana bisa mengetahui data, mengakses data tersebut? Iya, jadi kami sudah membuat beberapa cara model untuk bisa transparan. Pertama tentu secara konvensional seperti aturan itu ditempel, diumumkan pada saat waktu itu, model A-nya, kemudian DPS-nya. Ya, sekarang menuju tanggal paling lambat tanggal 16 Oktober DPT, kemudian akan diumumkan, ya kan? Nah, itu secara konvensional. Secara aplikasi ada yang namanya Lindungi Hak Pilihmu. Orang bisa mengakses itu, mengecek, memasukkan nick-nya, bisa langsung ketahuan dia terdaftar di TPS berapa, desa apa, kecamatan apa, kabupaten apa. Selain itu, kita menginovasi di Provinsi Gorontalo yang namanya surat. Kita mengirim surat kepada kepala keluarga, memberitahu, dan itu sangat efektif. Setelah kita evaluasi, bayangkan dari sekian data yang 500.000 lebih pemilih di 3 daerah ini, banyak yang
mengkoreksi datanya dari kepala keluarga. Selain itu ada juga namanya uji publik. Nah, mengundang stakeholder, kemudian dibedah data itu, kemudian dilihat keakurasian data tersebut. Jadi itulah model transparansi yang dibuat oleh kita dengan maksud bahwa bukan hanya transparan tetapi partisipatif. Orang turut terlibat dalam proses pemutahiran itu. Tidak hanya dikerjakan oleh PPDP, PPS, dan PPK, KPU Kabupaten, tetapi juga ada pihak yang terlibat dalamnya, mengkoreksi satu persatu nama, apakah cocok identitasnya, apakah dia memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Semua itu terlibat, sehingga yang namanya transparan tentu ada partisipasi di dalamnya, kemudian bisa menghasilkan data yang akurat. Terkait dengan uji publik yang sudah Bapak Sopyan katakan tadi, apa saja kegiatan yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten penyelenggara, Pak? Iya, dalam konteks uji publik tersebut, mereka itu membuat yang namanya pertemuan di desa, melibatkan PPDP yang sudah pernah melakukan coklit data tersebut, kemudian PPS itu sendiri, ada yang namanya PKD, pengawas kelurahan dan desa, dan tentunya tim pasangan calon yang ada di desa. Di samping itu ada kepala desa, kepala dusun, dan tokoh-tokoh masyarakat yang turut terlibat. Nah, di situ semua dibuka, dilihat satu persatu, dikoreksi satu persatu, dan alhamdulillah dari evaluasi yang muncul, coba kita lihat, khususnya pemilih yang baru itu justru ada sekitar 760 dari hasil uji publik di 527 titik. Jadi uji publik ini dilakukan di tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat kabupaten. Nah, 527 titik yang kita lakukan. Kemudian dari hasil itu total semua ada menjaring 760 pemilih baru masuk. Kemudian ada 947 yang di TMS karena memang tidak memenuhi syarat. Dan ada juga yang ubah data 416. Jadi sekitar 2123 proses data yang dilakukan pada hasil uji publik yang lalu. Jadi memang ada tanggapan dari masyarakat, ada masukan dari masyarakat terkait dengan ketidaksesuaian data. Betul. Jadi boleh dikatakan kalau misalnya uji publik yang dilakukan oleh KPU penyelenggara di Kabupaten Gorontalo ini berhasil begitu berhasil, ya Pak? Dan bisa efektif. Iya, kalau saya melihat itu berhasil dan efektif. Buktinya ada angka. Ada angka 2123 data yang masuk dan dikelola oleh di 3 tingkatan tersebut. Artinya bahwa ada kepedulian, ada partisipasi dari stakeholder untuk mengkoreksi data ini. Di samping itu ada juga posko layanan yang dibuat oleh 3 daerah, masing-masing di desa, kecamatan, dan kabupaten. Juga ada, kalau saya melihat dari angka ini, ada sekitar 847 pemilih yang terkoreksi dalam posko layanan. Pemilih baru ada 351 yang masuk. Kemudian TMS ada 284. Kemudian ubah data ada 212. Nah, semua ini posko layanan ini adalah mereka yang datang sendiri. Jadi ini 847 orang ini pemilih yang merasa diri, seperti misalnya tidak memenuhi syarat, ada orang memberitahu, saya sudah pindah. Jadi dia langsung otomatis dihapus oleh petugas kita. Ada juga yang datang, saya kemarin baru nikah, tolong dirubah status perkawinan saya. Ada sekitar 212 orang yang ingin merubah datanya. Artinya bahwa dari sisi transparan dan partisipatif, ukurannya ini tercapai. Kalau menurut saya, dari angka-angka yang, ini real angka-angka yang kita peroleh. Jadi kesadaran masyarakat di lapangan itu tinggi, terus koordinasinya tim itu juga baik begitu ya Pak? Betul. Nah, saya ini akan menanyakan tentang data, itu kan data yang ada ditempelkan di papan pengumuman di desa, kecamatan, kelurahan begitu ya Pak. Apabila ada masyarakat yang mau mengubah data, nah data itu nanti langsung diubah, langsung diupdate, di papan itu dicoret, diganti baru atau bagaimana? Oh enggak, kalau untuk yang di papan pengumuman itu, ketika ada perubahan koreksi dari pemilih itu, maka petugas kami mencatatnya dalam format A1A namanya.
itu tanggapan masyarakat, koreksi terhadap data. Tidak kemudian langsung dirubah di papan itu. Nanti akan terubah ketika pada tahapan berikut. Misalnya DPS ini setelah dikoreksi, maka DPT nanti akan berubah sesuai dengan permintaan masukan dari masyarakat tersebut. Jadi bukan pada saat papan diumumkan di papan ini, tapi pada tahapan berikutnya ada perubahan data. Dan itu bisa dilihat lagi oleh yang bersangkutan, apakah nanti DPT hasil koreksi DPS ini sudah berubah atau tidak berubah. Bisa dilihat. Jadi secara transparan masyarakat bisa mengukur hasil dari pekerjaan para PPS yang ada di desa. Nah, kalau yang saya tahu ya Pak, di KPU sendiri nanti akan melakukan rapat terkait dengan uji publik. Nah, ini rapat ini dilakukan kapan saja, per periode apa? Tentunya di uji publik itu di rapat dibahas dong ada perubahan data begitu atau tidak Pak? Iya, memang betul. Jadi yang saya sebut tadi di tingkat desa, kemudian tingkat kecamatan di PPK dan tingkat kabupaten di KPU kabupaten. Nah, mereka itu sama seperti di setiap tingkatan itu mengundang panwasnya, bawaslunya, kemudian ada pimpinan partai politik, kemudian ada tim pasangan calon yang karena tim pasangan calon ini sudah memiliki DPS. DPS ini sudah dipegang. Begitupun pengawas pegang DPS. Jadi mereka sudah langsung bisa melihat satu persatu dan mengkoreksi pada saat rapat yang dimaksud uji publik di tingkat kabupaten juga itu sendiri. Nah, tetapi setelah kita evaluasi itu yang terjadi adalah perubahan itu hanya di tingkat desa dan kecamatan. Di kabupaten ternyata tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena memang sudah terkoreksi dari bawah. Ternyata teman-teman ditanyakan pada saat itu oleh KPU kabupaten, apakah ada masukan dari tim pasangan calon terhadap data ini, koreksi dan seterusnya. Mereka menyampaikan tidak ada, karena jauh sebelum di desa dan kecamatan sudah terjadi koreksi, sehingga di kabupaten mereka nilai bahwa data ini sudah akurat. Terus nanti ada DPS HP, begitu ya Pak? Betul. Ya, DPS HP ini adalah proses di mana DPS yang sudah diumumkan kemudian menjadi hasil perbaikan. DPS HP itu daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Nah, ini diperbaiki. Koreksi-koreksi tadi yang saya sebut tadi di uji publik ada 2.000 lebih, di pos pelayanan ada 800 lebih yang masuk, ditambah lagi koreksi-koreksi secara pribadi. Itu semua masuk, kemudian nanti di DPS HP itu di rekapitulasi, by name-nya diperbaiki, kemudian nanti akan masuk di DPT. Nah, di DPT ini dilihat seberapa banyak, karena dari angka ini hari ini pasti berubah lagi. Dari angka yang saya sebut itu, karena hari ini pasti ada beberapa lagi, karena ini dari hasil ini 2 minggu kemarin, pasti akan berubah lagi. Nah, perubahan-perubahan penambahan seperti itu DPS itu nanti akan dikoreksi pada pleno. Nah, pleno kemarin di desa sudah berlangsung. Sekarang insya Allah tanggal 7, 8, 9 akan ada di tingkat kecamatan. Desa kemarin sudah berlangsung dan hari ini. Kita nanti akan update seperti apa angka-angka tersebut. Nanti akan diupdate angka-angka tersebut. Terkait dengan berita nih Pak, mungkin ini perlu saya sampaikan informasi yang perlu saya sampaikan ke sahabat pemilih. KPU di Provinsi Gorontalo, KPU yang menyelenggarakan pilkada, itu adalah KPU pertama yang lengkap mengupload data pemilih di Sidalih. Nah, apakah ini memang sebagai bukti upaya KPU sendiri, KPU Gorontalo untuk membuktikan kepada masyarakat kalau misalnya sudah berhasil bekerja keras gitu Pak? Iya, Lisa. Jadi gini, Lisa dan sahabat pemilih, kita KPU Provinsi Gorontalo ini hanyalah mengkoordinatori pekerjaan 3 daerah ini di pilkada. Nah, rupanya kami menilai 3 daerah ini sangat bersungguh-sungguh komisionernya untuk memproses data ini. Nah, itu salah satu bukti prestasi yang mereka toreh dari hasil yang sungguh-sungguh dan transparan. Semua prinsip manajemen pemutahiran daftar pemilih mereka lakukan secara tepat. Nah, saya bisa menyampaikan ke publik hari ini bahwa yang pertama pada saat coklit waktu itu di bulan Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus itu Provinsi Gorontalo yang pertama selesai ada beberapa PPDP. Itu prestasi pertama di seluruh Indonesia ini loh. Prestasi yang kedua, provinsi yang pertama kali
ya kan, mengupload Sidali. Sidali itu adalah sebuah sistem di situ mengolah data pemilih. Jadi yang manual, proses-proses manual di lapangan kemudian diinput di Sidali. Nah, Sidali ini kemudian di-print menjadi daftar pemilih, kan gitu. Nah, menginput ini tidak mudah. Teman-teman itu operatornya dibantu PPK masing-masing itu secara giat, kerja keras siang malam. Mereka itu ada namanya pasukan anti tidur. Ini istilah mereka, pasukan anti tidur. Jadi mereka pada saat mengolah data pemilih di Sidali itu benar-benar tidur mungkin hanya 1-2 jam. Prosesnya dilakukan secara maraton. Dan alhamdulillah input itu hanya 24 jam untuk setiap daerah di Provinsi Gorontalo. Daerah lain berjam-jam, berhari-hari bahkan. Kita hanya 24 jam, sehingga secara total 3 daerah ini menjadi provinsi pertama yang berhasil menginput data pemilih di Sidali. Jadi torehan-torehan prestasi ini saya kira menjadi sebuah jawaban bahwa teman-teman ini bekerja secara cepat, tepat, dan akurat. Prestasi yang sangat membanggakan ya Pak. Tentunya Betul. KPU Provinsi sendiri sebagai koordinator pasti sangat bangga begitu. Betul. Kabupaten bisa bekerja dengan baik sampai tidak tidur begitu. 24 jam menginput begitu ya Pak. Iya. Ini adalah hal yang harus dipertahankan dan juga menjadi semangat baru tentunya buat KPU Provinsi Gorontalo untuk bagaimana kedepannya lebih baik lagi, menoreh prestasi yang lebih banyak lagi begitu ya Pak. Nah, tadi saya akan tanya tentang DPT. DPT nanti akan ditetapkan pada tanggal 9 sampai 16 Oktober ya sahabat pemilih. Nah, kalau misalnya data ini masih dalam bentuk daftar pemilih sementara, kan misalnya ada yang meninggal masih bisa diperbaiki, misalnya ada yang masuk di TNI Polri tidak bisa memilih masih bisa diperbaiki. Nah, kalau misalnya sudah ditetapkan DPT, terus ada yang meninggal atau ada yang masuk tentara TNI Polri. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah bisa diperbaiki atau bagaimana? Oh iya, jadi ini yang saya sebut tadi bahwa daftar pemilih sementara setelah diumumkan kan dikoreksi. Nah, proses mengkoreksi ini dari sejak bulan September, kemudian sampai di Oktober penetapan paling lambat tanggal 16 Oktober ke depan, insya Allah, tentu ada yang namanya pemilih yang tidak memenuhi syarat lagi. Ada yang tidak memenuhi syarat itu ada 9 unsur. Salah satunya meninggal dunia, pindah domisili, kemudian sudah menjadi TNI Polri, ya kan? Atau kemudian ada juga pemilih baru nanti. Semua itu akan terekam, terproses lewat tahapan yang ada. Nah, saya maksud adalah sebelum DPT ditetapkan, kan ada namanya proses DPSHP. Nah, di proses DPSHP itu selain melakukan sinkronisasi, kemudian rekapitulasi, perbaikan-perbaikan DPS, juga teman-teman di desa, PPS maupun di kecamatan itu juga akan menerima masukan apabila ada yang meninggal secara otentik datanya, kemudian pemilih baru yang masuk secara otentik datanya dan terterima, maka ini kemudian terkoreksi data tersebut. Jadi secara update kita ikuti perkembangan dari hari ke hari secara update. Tetapi nanti pada saat paling lambat tanggal 16 Oktober setelah ditetapkan DPT, maka data ini tidak bisa berubah lagi. Kita sudah yang namanya daftar pemilih tetap. Terhadap proses perubahan menuju karena 16 Oktober sampai ke 9 Desember masih ada jeda waktu yang cukup panjang. Nah, ketika itu pertanyaan yang muncul, nah kemudian yang meninggal, yang pindah pada jeda waktu 16 Oktober sampai 9 Desember, seperti apa eksekusinya? Nah, maka nanti itu tidak dihilangkan seperti yang ada sekarang DPS ke DPT, hanya cukup dicoret namanya tetap ada, jumlahnya tetap ada, tetapi namanya dicoret dan diberi keterangan satu kalau orang meninggal, ya kan, pindah domisili sekian dan sekian. Semua itu akan terbaca oleh publik secara transparan, sehingga akan ketahuan nanti di TPS bahwa yang memilih ini, misalnya dalam TPS itu 500 orang, pada perjalanannya ada yang TMS dari tanggal 16 Oktober sampai 9 Desember itu ada sekitar 20 orang, maka 20 orang ini akan terkoreksi nama-nama tersebut,
akan tercoret, kemudian ada keterangan bahwa kenapa dia tercoret. Jadi seperti itu transparansi yang dilakukan untuk pada proses pemilih. Jadi karena datanya sudah daftar pemilih tetap, memang tidak bisa berubah. Iya, betul. Tapi memang ada hal yang dilakukan dicoret begitu. Terus pada saat pemilihan juga tidak bisa memilih karena sudah dicoret, sudah ada alasannya kenapa dicoret. Nah, mungkin ini sahabat pemilih ingin tahu, Pak, kalau misalnya sudah ditetapkan daftar pemilih tetap. Nah, tetapi ada nih sahabat pemilih yang berulang tahun ke-17 di saat sudah ditetapkan DPT. Nah, ini bagaimana, Pak? Apa KPU sendiri sudah mengantisipasi hal tersebut, sudah mendata warga-warga yang kira-kira besok ulang tahun nih, mendekati hari H begitu? Iya, jadi mereka semua data ini yang kita minta di Capil itu mereka yang berumur 17 tahun sampai dengan tanggal 9 Desember. Jadi orang besok berulang tahun sudah masuk dong. Orang lusa sampai dengan tanggal 9 Desember itu sudah masuk datanya. Dan itu kita sudah kelola. Kecuali berulang tahun nanti tanggal 10 itu nggak masuk. Ya kan? 10 Desember. Karena belum, nanti 10 Desember baru 17 tahun. Tetapi yang berulang tahun sampai dengan tanggal 9 Desember itu kami pastikan sudah masuk. Gitu. Data itu tersebut. Berarti sudah tidak perlu khawatir lagi, aduh besok aku ulang tahunnya mendekati pemilihan nih harus ngurus ini itu, nggak perlu ya Pak, karena KPU sendiri udah mengantisipasi, udah jadi data. Dia udah masuk, tinggal nanti yang bersangkutan melakukan perekaman KTPL kan gitu di Capil masing-masing. Harapan kami seperti itu. Karena nanti pada tanggal 9 Desember mereka itu harus membawa KTP elektronik untuk menjadi password masuk ke TPS nanti. Makanya mereka yang 17 tahun ini harapan kami bisa segera datang di Capil masing-masing untuk merekam dulu. KTPL-nya belum keluar, nanti akan keluar pada hari pemungutan suara seperti itu. Merekam dulu biar masih ada waktu begitu ya Pak? Masih ada waktu, masih panjang. Terkait dengan data ganda dan anomali yang masih ada di DPS, bagaimana proses penyelesaiannya Pak? Ya, jadi saya ingin menyampaikan data tersebut. Itu pada saat proses yang kami lakukan ketika model A yang namanya daftar pemilih itu diproses, ya kan? Kemudian data tersebut dikoreksi berdasarkan DPS dan seterusnya. Nah, kemudian data tersebut dibersihkan oleh teman-teman. Nah, dari hasil pembersihan tersebut, data ganda, anomali, dan seterusnya itu, di DPS saja teman-teman masih mendapatkan ada sekitar 501 pemilih ganda yang dalam satu kabupaten dan antar kabupaten di dalam satu provinsi, Gorontalo. Nah, data itu mudah mereka dapatkan kegandaan, ya kan? Karena dari sistem yang kita kelola ini mudah membaca data ganda, termasuk yang anomali. Anomali itu adalah misalnya nicknya yang harusnya standarnya 16 digit, hanya mereka tulis 15 digit. Atau ada yang kelebihan 1 jadi 17 digit, sehingga tidak standar. Begitupun tahun kelahiran, misalnya ada yang ditulis sampai lahir 2023, kan ini tahun belum 2023, ini masih 2020 sudah tertulis lahir 2023. Nah, ini mungkin ada kesalahan penulisan sehingga ini diperbaiki. Anomali-anomali begitu mudah sekali terbaca dan sudah diperbaiki. Hasil evaluasi kami kemarin kami lakukan di Bone Bolango untuk 3 daerah ini, alhamdulillah di DPS itu data gandanya sudah dibersihkan yang 501 itu. Atas koordinasi mereka bertiga, 3 daerah ini dibantu PPK-nya. Bagaimana caranya? Langsung 3 daerah ini masing-masing PPK-nya mendatangi yang bersangkutan, nama Lisa misalnya, dia minta mana KTP-nya Lisa. Nah, di desa A, di kabupaten A, bisa jadi dia tidak temukan karena Lisa ini awalnya di A, kemudian sudah pindah ke kabupaten B. Sehingga di Kabupaten B yang punya KTP baru, maka ketika diperoleh KTP baru di sana, maka yang Kabupaten B bilang, ini orang sudah ada di kita. Ini bukti, mana buktinya? Dia kirimlah foto KTPL yang baru ke sebelah. Nah, berdasarkan foto KTPL tersebut, maka KPU A ini menghapus data Lisa di sana. Sehingga namanya ganda, ini lagi sudah terhapus salah satunya padanannya. Mudah untuk menghapus itu, sehingga teman-teman sudah melakukan itu, termasuk data anomali. Hasil evaluasi kami kemarin rakor
yang kebetulan juga secara daring virtual Pak Firian memberi arahan dari Sumatera Utara waktu itu. Alhamdulillah sudah selesai data gandanya. Nah, tinggal kita lihat, insya Allah menjelang pekan depan kami akan melakukan evaluasi persiapan untuk penetapan DPT. Di situ lagi kami akan evaluasi adakah lagi yang temuan-temuan baru misalnya akibat pindah dan seterusnya, sehingga data TMS dan termasuk data ganda insya Allah sudah tidak muncul lagi. Jadi seperti itu. Potensi ganda itu setiap hari bisa muncul karena orang pindah setiap saat. Ketika dia pindah ke B, pasti ada nama di ganda. A, iya, di A itu dia tidak terhapus, maka di B dia catat sebagai pemilih jadi ganda dong. Nah, makanya itu butuh koordinasi penyelenggara 3 daerah ini untuk mensinkronkan. Dia sudah ada di sini di Kabupaten B, maka tolong dihapus di Kabupaten A. Itu seperti itu. Jadi koordinasi harus baik ya Pak, harus monitoring terus ini. Iya, makanya teman-teman itu kami sudah instruksikan untuk membuat grup WA yang isinya di situ ada PPK, ada KPU 3 daerah, kemudian ada camat dan juga termasuk ada Disduk Capil. Di situ membuat bahwa koordinasi lancar. Di situ koordinasinya bukan hanya soal data pemilih, bukan soal TMS, ganda, termasuk yang belum melakukan perekaman KTPL didiskusikan di grup WA itu sehingga mudah untuk berkoordinasi dan mudah untuk menyelesaikan setiap persoalan. Jadi memang tidak ada waktu buat istirahat ya Pak, begitu ya? Betul. Ya sahabat pemilih, tetap bersama kami, akan ada informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Tahapan pencalonan pemilihan serentak tahun 2020. Pengumuman pendaftaran pasangan calon 28 Agustus sampai 3 September 2020. Pendaftaran pasangan calon 4 sampai 6 September 2020. Verifikasi syarat pencalonan 4 September sampai 6 September 2020. Tanggapan dan masukan masyarakat 4 sampai 8 September 2020. Pemeriksaan kesehatan 4 sampai 11 September 2020. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan 11 sampai 12 September 2020. Verifikasi syarat calon 6 sampai 12 September 2020. Penyerahan dokumen perbaikan syarat calon 14 sampai 16 September 2020. Dilanjutkan verifikasi dokumen perbaikan syarat calon 16 sampai 22 September 2020. Penetapan pasangan calon 23 September 2020. Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon 24 September 2020. Dilanjutkan sengketa tata usaha negara pemilihan 23 September sampai 9 November 2020. Mari kita sukseskan pemilihan serentak hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Pemilih berdaulat, negara kuat. Ya sahabat pemilih, bertemu lagi dengan saya Lisa Adminova dan Bapak Sopian Rahmola. Pertanyaan lagi nih Pak, yang terakhir nih tentang data. Tadi kan data ada DPSHP, terus nanti akan difikskan menjadi data pemilih tetap begitu. Terus nanti KPU penyelenggara akan memberikan soft copy file data DPT ini ke tim kampanye, ke Bawaslu, Panwaslu begitu ya Pak. Nah, ini bagaimana caranya? Kan kita KPU memberikan soft file ke pihak lain begitu. Padahal KPU sendiri harus melindungi data pribadi pemilih. Bagaimana Pak? Oke, jadi gini. Data tersebut pada saat DPS by name-nya, by name, by address, ya kan? Itu semua yang 501.710 orang, 500.001.710 orang itu semua sudah disampaikan ke pasangan calon, ya kan? Ke tim suksesnya, ke tim pemenangannya, termasuk ke Bawaslu. Nah, kemudian nanti di DPT juga sama. Hasil yang pemilih tetap kita akan sampaikan juga ke mereka. Ini bentuk transparan dan memang harus begitu. Karena supaya diketahui berapa banyak pemilihnya dan siapa saja dan dia memilih di TPS berapa. Semua ada lengkap. Tetapi ada satu hal yang harus kita lindungi, data pribadi, yakni berdasarkan
peraturan pemerintah, ya kan, nomor 40 di situ tentang perlindungan data pribadi. Cara kita adalah bukan menghapus kemudian elemen data tidak diketahui. Elemen data silakan kita buka, tetapi ada satu, karena namanya NIK ini data rahasia, nomor induk kependudukan, sehingga di nomor induk kependudukan termasuk NKK itu kami bintang untuk teman-teman Bawaslu ada 6 sebagai kontrol mereka pengawasan, sementara untuk tim pemenangan ada 8 digit terakhir itu dibintang, itu sebagai perlindungan supaya nicknya Lisa, nicknya saya itu tidak bisa kemudian dibaca oleh orang siapapun dalam daftar pemilih itu, karena kalau terbaca itu, nah maka bisa ada penyelewengan hukum dari akibat penggunaan nick yang tidak bertanggung jawab, sehingga KPU berkewajiban untuk melindungi data pribadi dari masing-masing pemilih di Provinsi Gorontalo lewat NIK dan NKK yang dibintang. Jadi selain angka yang diberikan tentunya pertanggungjawabannya berbentuk angka juga ya Pak. Selain angka ada data pemilih, tetapi aman, tenang saja karena di digit terakhir itu dibintang gitu ya Pak. Jadi tidak ada pemilih jangan sampai khawatir, oh kok data saya ini diberi sama orang. Oh tidak. Termasuk yang diumumkan itu kami bintang juga. Jadi wujud transparansi, tapi juga ada wujud tanggung jawab kami untuk melindungi data pribadi orang per orang. Ya, terima kasih Pak Sopyan Rahmola sudah menjadi narasumber di episode kali ini. Baik, terima kasih Lisa. Dan demikian podcast KPU Provinsi Gorontalo membahas data pemilih yang transparan dan partisipatif. Dan tentunya jangan lupa sahabat pemilih, jika ingin mengetahui informasi kepemiluan di KPU Provinsi Gorontalo bisa buka websitenya KPU Provinsi Gorontalo, dan jangan lupa follow Instagramnya KPU Provinsi Gorontalo, Facebooknya juga ada. Terus jangan lupa buka juga channel YouTube-nya KPU Provinsi Gorontalo, di subscribe, jangan lupa ya, jangan lupa di komen, di like juga. Demikian informasi dari kami podcast Kotak Suara KPU Provinsi Gorontalo. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Pemilih berdaulat, negara kuat.